Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurdiansa dari Teknik Elektro 2019. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternatif current merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Nah, pada arus bolak-balik ini atau arus AC terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian resistor dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Yang kedua itu rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif tergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor, atau dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L. Nah, yang ketiga itu ada rangkaian kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus, atau dapat dirumuskan juga sebagai XC sama dengan 1/omega C. Untuk fungsi dari masing-masing komponen, yaitu yang pertama itu resistor artinya itu tahanan atau hambatan yang berfungsi untuk menghambat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup. Kemampuan resistor menghambat suatu arus itu disebut resistansi yang dinyatakan dalam satuan ohm. Besarnya nilai resistansi suatu resistor dapat kita lihat dari gelang-gelang warna yang terdapat pada badan resistor. Yang kedua itu kapasitor. Kapasitor merupakan itu komponen dasar elektronika yang fungsinya sering digunakan. Kapasitor disebut juga dengan kondensator, merupakan komponen yang mampu menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Satuan dari kapasitor disebut dengan farad, yang menunjukkan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik, atau kapasitansi. Farad yang nama dari Michael Faraday, seorang ilmuwan yang menemukan kapasitor. Yang selanjutnya itu induktor. Induktor adalah komponen yang digunakan sebagai beban induktif. Induktor berfungsi sebagai penyimpan energi di medan magnet akibat tegangan listrik yang melaluinya. Induktor yang ideal terdiri dari kawat yang dililit tanpa adanya nilai resistansi. Sifat-sifat elektrik dari sebuah induktor ditentukan oleh panjangnya induktor, diameter induktor, jumlah lilitan, dan bahan yang melilitnya. Nilai induktansi sebuah induktor dinyatakan dalam satuan Henry. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Pada praktikum kali ini terdapat 3 percobaan. Dan pada percobaan pertama itu terdapat 3 jenis rangkaian. Yang pertama itu rangkaian yang terdiri dari
resistor, dan induktor. Nah, yang ini yang kedua itu terdiri dari resistor dan kapasitor, dan yang ketiga terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Dimana yang prosedurnya itu membuat rangkaian seperti pada gambar ini. Nah, ini sudah terbentuk menjadi satu rangkaian. Yang selanjutnya yaitu mengatur tegangan sumber. Nah, tegangan sumbernya itu ini sudah disesuaikan. Dimana CS nya itu, dimana tegangannya itu 4,2 volt, frekuensinya 50 Hz, resistornya 1000 ohm, induktornya itu sama dengan 2,5 mili-henry, dan kapasitornya itu 1 mikrofarad. Nah, setelah ditentukan besarnya untuk komponen, menampilkan bentuk gelombang tegangan CS. Nah, menampilkan bentuk gelombangnya itu menggunakan osiloskop dan akan ditampilkan pada grafik. Dan yang selanjutnya itu mencatat penunjuk ampere meter dan per meter dan menggambar bentuk gelombangnya. Setelah ditentukan besar nilainya, kemudian dijalankan rangkaian yang telah dibuat, maka akan timbul bentuk gelombangnya. Kita jalankan. Nah, ini dia bentuk gelombang yang didapatkan dari percobaan ini. Nah, untuk percobaan pertama prosedurnya itu sama seperti itu, menampilkan bentuk gelombang. Nah, untuk yang percobaan kedua itu karakteristik arus dan tegangan arus bolak-balik pada beban impedansi. Prosedurnya itu membuat rangkaian. Nah, rangkaiannya seperti ini. Dan besar nilainya sudah ditentukan sama seperti sebelumnya. Setelah itu menghitung nilai impedansinya dari rangkaian ini, yang menampilkan bentuk gelombang yang diperolehnya. Dan melakukan analisis pada gelombang ini termasuk ke dalam lane atau lag. Nah, untuk percobaan yang ketiga itu hukum Kirchhoff. Mana prosedur percobaannya itu membuat rangkaian seperti ini, mengukur tegangannya, menentukan nilainya seperti ini, dan menampilkan bentuk gelombangnya dan menentukan sudut fase. Nah, setelah diperoleh, maka tinggal di play dan akan diperoleh untuk gelombang. Pada percobaan 1, 2, dan 3 bentuk gelombangnya itu sama, tidak berbeda jauh, dimana tegangan itu mendahului arus. Dan nilai pada ampere meter ini selalu berubah-ubah.
Cara menentukannya itu mengambil angka yang paling sering muncul. Nah, itulah pemaparan materi mengenai arus bolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.